Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Saya harap kalian sehat semua dan kembali secara semangat masih mau belajar daring, tidak males-malesan meskipun mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional. Sekarang saya akan melanjutkan materi tersebut tentang subjek hukum internasional yang lain, yaitu kita masuk ke subjek hukum internasional yang keempat, yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan dikatakan sebagai subjek hukum internasional itu berdasarkan perjalanan sejarah, di mana subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain ini diawali dari sebuah perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci. Isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Dan berdasarkan perjanjian tersebut, Tahta Suci Lateran Treaty 1929 ini antara wakil pemerintah Tahta Suci, dalam hal ini adalah Kardinal Pietro Gasparri, dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini itu mendirikan negara Vatikan dengan mengatakan the sovereignty and jurisdictions of the Holy See over the city of the Vatikan. Jadi Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan perjanjian Lateran Treaty. Dan Tahta Suci Vatikan ini memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Kalau seandainya nanti udah nggak corona, kalian jalan-jalan ke Jakarta, nanti kalian bisa jalan-jalan ke daerah Kuningan. Di daerah Kuningan ada kedutaan besar Vatikan, di mana kedudukannya setara dengan kedutaan-kedutaan besar dari negara-negara lain. Saya tidak akan membahas panjang tentang Tahta Suci Vatikan, tapi secara garis besar dia menjadi subjek hukum internasional karena faktor sejarah. Yang kelima adalah subjek hukum internasional yang dikenal dengan Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional juga menjadi subjek hukum internasional karena faktor sejarah. Jadi ada historical title yang melatar belakangi derajat entitas ini menjadi subjek hukum internasional. Di sini Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Jadi Palang Merah Internasional ini hanyalah menangani berhubungan dengan negara-negara dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan Palang Merah Internasional. Yang pertama, Palang Merah Internasional ini memiliki kepanjangan sebagai ICRC, the International Committee of the Red Cross. Yang kedua, organisasi ini bersifat privat dan berpusat di Switzerland dan berdasarkan hukum Swiss. Yang ketiga, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, ICRC mempunyai unique distinction, mempunyai unique distinction yaitu pembedaan yang unik sehingga dapat berhubungan langsung dengan negara-negara berkaitan dengan perlindungan korban perang. Dan Palang Merah Internasional ini juga hanyalah entitas yang memiliki wilayah kerja tentang masalah-masalah kemanusiaan. Jadi Palang Merah Internasional ini lahir sebagai wujud simpati masyarakat internasional pada saat itu atas kinerja yang dilakukan oleh Henry Dunant, karena tanpa memandang berasal dari negara manakah, beliau tetap memberikan pertolongan terhadap korban perang dunia pertama yang pada akhirnya kemudian terus-terus mendapat simpati di perang dunia kedua dan seterusnya, sampai pada akhirnya Palang Merah Internasional diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional. Unique distinction di sini, kalau di hukum humaniter internasional kita tidak diperkenankan untuk menjadikan tenaga-tenaga medis yang berjuang di Palang Merah Internasional sebagai sasaran militer. So, penjelasan saya tentang Palang Merah Internasional, kenapa dia bisa jadi subjek hukum internasional, it's all
all because historical title. Karena ada faktor sejarah yang melatar belakangi lahirnya Palang Merah Internasional. Jadi ada aktivitas kemanusiaan yang digagas oleh Henry Dunant mendapat simpati luas dari masyarakat internasional secara keseluruhan sampai pada akhirnya mereka dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Next, pihak berperang atau belligerent. Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau dikatakan sebagai belligerent dalam keadaan tertentu. Jadi ada yang namanya pihak yang berperang atau belligerent ini, atau pemberontak. Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Jadi harga sebuah komunitas berperang tadi, pemberontak tadi itu baru bisa dikatakan sebagai belligerent kalau pemberontak tadi sudah mendapatkan pengakuan. Yang memberikan pengakuan siapa? Ya negara. Negara yang harus memberikan pengakuan kepada kaum pemberontak ini sehingga dia bisa mendapat status sebagai belligerent. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di sini ya. Jadi yang namanya kaum pemberontak itu ada 3 derajatnya ya. Ada yang namanya insurrection, ada yang namanya rebellion, dan ada yang namanya revolution. Pihak yang berperang atau belligerent dalam suatu negara ini dikatakan sebagai insurrection apabila pemberontakannya itu masih dalam skup yang kecil. Jadi kalau skupnya masih kecil, kita nyebutnya insurrection. Itu derajat yang paling bawah. Kalau seandainya pemberontakan tadi ternyata meluas sampai bisa menguasai beberapa fasilitas-fasilitas negara yang cukup vital, maka derajat dari insurrection ini naik menjadi rebellion. Jadi tadi dia kan di sini nih pemberontakannya dalam skup wilayah yang kecil, kemudian ternyata dia mulai meluas gitu, dapat dukungan dari masyarakat, kemudian dia juga pemberontakan tersebut mulai menguasai beberapa fasilitas-fasilitas publik yang dikuasai oleh pemerintah di tempat di mana mereka melakukan pemberontakan. Kemudian dia juga punya tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atau berdaulat, maka dia naik derajat dari insurrection menjadi rebellion. Kemudian yang ketiga itu revolution ya. Revolution itu adalah sebuah tindakan untuk merombak secara radikal suatu susunan politik atau sosial di seluruh wilayah negara, dan apabila rebelli ini perjuangannya itu sudah meliputi sebagian besar wilayah negara tersebut, dia juga punya tujuan untuk menggulingkan kekuasaan di wilayah tersebut, maka akan meningkat lagi jadi insurrection, rebellion, kemudian dia masuk ke revolution ya. Jadi insurrection adalah kegiatan-kegiatan yang luas dan tujuannya lebih sempit dari revolusi dan rebellion. Itu adalah perbedaan dari insurrection, rebellion, dan revolution. Kemudian tahap yang paling tinggi yang dikatakan dengan belligerent. Belligerent ini memiliki syarat-syarat sebelum bisa dikatakan sebagai belligerent. Yang pertama, belligerent tersebut harus memiliki suatu organisasi pemerintahan sendiri. Jadi dia harus punya organisasi pemerintahan sendiri, dia harus punya panglima tertingginya siapa yang memberikan perintah, dia harus punya susunan struktural, siapa di bawahnya, siapa komandan wilayahnya, dan seterusnya. Kemudian kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu. Jadi memang ada penguasaan secara efektif dari negara di mana pemberontak tersebut melakukan pemberontakan. Jadi memang mereka menguasai wilayah tersebut secara efektif. Ada fasilitas-fasilitas publik yang dikuasai secara efektif oleh pemberontak ini. Kemudian pemberontak ini juga memiliki kontrol efektif atas wilayah tersebut. Kemudian anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup. Jadi dia menenteng senjata secara terang-terangan. Mereka juga memakai seragam militer. Kemudian mereka juga menghormati hukum internasional dalam perang. Misalnya dia ingin melakukan penyerangan, kalau di hukum humaniter internasional dia harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Maka dia menghormati itu, dia memberikan notification gitu bahwa saya ingin menyerang dan seterusnya. Dia menghormati hukum internasional. Kemudian belligerent itu syarat dari hukum internasionalnya dia juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Jadi penting sekali sebagaimana slide saya sebelumnya, belligerent ini kalau derajatnya mau naik tadi dari insurrection, rebellion, kemudian dia mau jadi belligerent, dia harus dapat 1. Biasanya kalau dia masih di tahap rebellion, dia sudah punya nih 1, 2, 3, 4, dia udah punya ke 4 syarat ini. Tapi
Tapi syarat yang kelimanya nih, pengakuan dari negara lain ini dia harus punya. Baru pada saat itulah dia dikatakan sebagai belligerent, pengakuan dari negara lain. Itu adalah penjelasan saya tentang belligerent. Kita akan masuk ke subjek hukum internasional yang dikatakan sebagai organisasi pembebasan atau organisasi dari bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya. Gerakan pembebasan dalam hal ini adalah gerakan pembebasan seperti Palestina, bahwa bangsa-bangsa atau peoples dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti hak menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Ya. Next. Kita akan melihat subjek hukum internasional yang ke-8, yaitu perusahaan sebagai badan hukum internasional atau otorita. Jadi di sini yang dimaksud dengan subjek hukum internasional di poin yang ke-8 adalah Otorita Dasar Laut Dalam. Otorita Dasar Laut Dalam adalah sebuah perusahaan yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 yang memiliki tugas untuk melakukan manajemen terhadap pemanfaatan, pengelolaan di wilayah kawasan atau samudera laut dalam. Jadi perusahaan multinasional yang dimaksud di sini dalam slide saya, Otorita Dasar Laut Dalam ini merupakan pemegang hak dan kewajiban atau tidak dapat menjadi pemegang hak istimewa untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan, itu semuanya diserahkan kepada negara. Oke, jadi yang dimaksud dengan perusahaan dalam arti Otorita Dasar Laut Dalam adalah Otorita Dasar Laut Dalam yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagaimana diatur di pasal 170. Jadi ada yang namanya perusahaan. Di sini dikatakan perusahaan adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung sesuai dengan pasal 153 ayat 2 maupun pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan. Jadi segala bentuk pemanfaatan, pengelolaan, pengeksplorasian di wilayah kawasan Samudera Dasar Laut Dalam atau kita katakan sebagai seabed itu diserahkan kepada Otorita Dasar Laut Dalam, di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang tunduk dan diatur di bawah lembaga PBB. Jadi yang dimaksud bukan private enterprises. Subjek hukum yang ke-9 yang dikatakan sebagai perusahaan transnasional atau multinational corporation, disingkat dengan MNC. Multinational corporation pada dasarnya tidak memiliki international legal personality karena multinational corporation atau MNC ini lebih merupakan objek daripada subjek hukum internasional. Kenapa demikian? Hal ini dilatar belakangi kekhawatiran dari negara itu sendiri. Apabila kita membuat sebuah analogi, sebuah perusahaan yang notabene kekayaan atau propertinya dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal, kemudian harus berhadapan dengan negara, di mana negara adalah sekumpulan rakyat, di mana kepentingan rakyat itu jauh lebih tinggi, kedaulatan negara itu jauh lebih tinggi daripada perusahaan ini sendiri, karena perusahaan itu kan cenderung profit oriented ya, kemudian harus berhadapan dengan negara. Kalau negara ini kan berdiri demi dan untuk kesejahteraan rakyat, jadi mereka punya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Yang satu punya kepentingan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, kalau negara itu punya kepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Sehingga dikatakan di sini multinational corporation itu cenderung tidak memiliki international legal personality. Sehingga multinational corporation ini lebih cenderung sebagai objek daripada subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional ini juga tidak memiliki legal standing untuk bisa berperkara di ICJ, dan subjek hukum nasional dari host country dan home country juga berbeda. Jadi yang namanya perusahaan di suatu negara itu, kalau seandainya dia mau berperkara, dia mau berhadapan dengan negara, sebuah perusahaan tetap
harus berlindung di bawah negara di mana perusahaan tersebut didaftarkan. Jadi kalau misalnya dia mau berhadapan dengan negara, dia tetap harus mendaftarkan dulu gitu perkaranya. Jadi dia meminta perlindungan kepada negara di mana perusahaan tersebut didaftarkan gitu ya. Jadi perusahaan transnasional ini adalah subjek hukum internasional dalam perspektif yang terbatas. Ya. Di mana sih instrumen hukum internasional yang memberikan peluang atau kesempatan kepada MNC untuk bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama ada yang namanya Code of Conduct dari industri tertentu. Yang kedua ada perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian yang ketiga ada instrumen yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Ada banyak sekali Code of Conduct, terutama Code of Conduct yang dibuat dalam cabang hukum ekonomi internasional ya. Ada OECD, ada ICERD, kemudian ada ICESCR, ada banyak sekali beberapa Code of Conduct yang seolah-olah memberikan legal standing kepada multinational corporation. Tapi secara keseluruhan debat akademis yang masih banyak menjadi diskursus kita tetap mengatakan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional dalam definisi yang masih sangat terbatas. Tapi sebagai wacana-wacana dan sebagai bahan untuk wawasan kalian dalam belajar hukum internasional itu tetap saya masukkan sebagai tambahan-tambahan. Nah, bentuk kontrol dari negara untuk bisa tetap memiliki peran dari berbagai kepentingan perusahaan transnasional yang tadi mencari keuntungan sebesar-besarnya, itu ada yang disebut dengan terobosan the norms ya, the norms. Jadi multinational corporation di sini boleh dia beraktivitas, boleh dia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi tetap dalam pengawasan dan verifikasi berkala oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh sebuah mekanisme internasional maupun oleh mekanisme nasional yang telah ada atau yang dibentuk kemudian. Dan yang kedua, ada sebuah kewajiban dari multinational corporations ini untuk memasukkan seluruh ketentuan norms ke dalam setiap kontrak, ke dalam setiap perjanjian dan kesepakatannya dengan para kontraktor, subkontraktor, penyalur, distributor, atau dengan setiap orang atau badan hukum lain. Mungkin itu seiring perkembangan zaman, ada banyak yang berubah, ada banyak yang bisa didiskusikan dari pergeseran kedudukan dari perusahaan transnasional itu sendiri. Akan sangat menarik seandainya ini dibahas lebih lanjut di dalam forum-forum diskusi ya. Kita juga masih bisa mengembangkan materi tentang apakah perusahaan transnasional ini betul-betul bisa kita katakan sebagai subjek hukum internasional. Kalau saya sendiri sih secara pribadi masih berpendapat bahwa perusahaan transnasional ini belum bisalah dianggap kedudukannya sebagai subjek hukum internasional dalam arti yang sempurna ya. Mungkin itu penjelasan saya tentang subjek hukum internasional. Senang rasanya bisa berbagi pengetahuan, senang rasanya bisa berbagi informasi dalam materi perkuliahan hukum internasional tentang subjek hukum internasional. Saya yakin dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, kalian semua bisa menambahkan apa-apa yang kurang dari penjelasan saya lewat forum diskusi atau lewat tanya jawab ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.